Jadi kemarin ada yang rekomendasiin di Facebook untuk smartwatch yang layarnya AMOLED dan bentuknya ini keren loh guys, bisa dilihat. Ini adalah tipe Z93 Pro yang harganya cuma 100 ribuan aja. Gile, murah banget kan? Nyata saya cari-cari di Shopee itu rada-rada susah ya, ada yang pre-order. Dan akhirnya saya menemukan sebuah seller yang menjual di 169 ribuan. Untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi video. Dia ini ada 4 pilihan warna yang menurut saya ini keren-keren ya. Saya pilih yang warna hitam aja. Untuk kemasannya seperti ini, lebar banget, dan di sini ada pemberitahuan ya ketika membeli. Tidak disarankan kena air atau berenang ya. Oke. Jadi smartwatch ini jangan dikenakan air ya guys, karena sudah tertulis di sini dari sellernya. Karena mengingat dia punya lubang speaker dan mic. Dia bisa Bluetooth call ya. Ini langsung aja saya tes untuk fitur Bluetooth call-nya melalui WhatsApp call di Android. Fitur Bluetooth call-nya ini bisa mengangkat langsung panggilan masuk dari smartwatch-nya, tapi yang muncul tulisannya unknown gitu ya. Unknown ya, atau nomor tidak dikenal gitu. Dan notifikasi masuk seperti chat, saya coba chat WhatsApp ya. Ini bisa membaca nama pengirim chat WhatsApp juga beserta ada logo WhatsApp-nya. Untuk fontnya sendiri, menurut saya ini fontnya agak kasar ya. Terlihat dia punya tampilannya seperti ini. Jadi terlihatnya kurang rapi aja. Pertama lihat saya cukup suka untuk desain dari smartwatch ini, bentuknya oval dan di bagian layarnya ini 3D curve ya, curve display. Cakep deh. Itu dia punya case-nya ini menggunakan alloy sih sepertinya ya. Dia modelnya finishingnya nih glossy. Saya coba ketuk-ketuk. Ya, dari alloy. Untuk bagian belakang plastik, kacanya udah, displaynya udah plastik glass ya, cuma tidak tertulis sih untuk materialnya ya. Namanya juga smartwatch 100 ribuan ya. Tuh di bagian case-nya aja dikasih alloy, udah cukup lumayan bagus. Dan kita lihat-lihat di tampilan watch face bawaan smartwatch-nya ini nggak bisa di tap atau tahan sentuh ya. Dia menggunakan crown dari sebelah kanan atasnya untuk diputar. Dan seperti ini tampilan watch face-nya, yang salah satunya ini udah saya download dari aplikasinya. Aplikasinya sendiri menggunakan RDFit. Ini saya menggunakan Android, bisa download di Play Store, di App Store juga harusnya ada ya. Watch face pilihan dari bawaan aplikasinya nih cukup banyak kalau saya lihat, tetapi tidak diperkategorikan. Jadi dia tergabung semua ya gitu guys, mau yang pointer maupun digital. Enggak deh, kalau yang pointer nih pointer semua, sedangkan digital kita lihat di sini ada tulisannya digital dan seperti ini. Lalu kita pilih yang model sesuaikan. Ini kita bisa custom lagi untuk watch face yang kita mau atau kita suka dari galeri smartphone kita. Dan satu hal lagi yang mau saya kasih tahu atau saya ingatkan, untuk raise to wake lebih baik dihubungkan atau disinkronkan dulu ke aplikasinya RDFit ya. Di sini kita bisa lihat putar pergelangan tangan Anda di sini. Ini sudah diaktifkan. Tadi sebelum saya koneksikan atau saya hubungkan ke aplikasinya, walaupun di sini ada settingan untuk raise to wake, saya coba tes hidupkan, tetapi untuk raise to wake-nya tidak lancar. Dan satu hal lagi untuk watch face yang bisa diunduh ke smartwatch ini dari aplikasinya, hanya bisa menyimpan satu pilihan watch face saja, tidak bisa lebih daripada satu ya. Jadi harus bergantian dihapus gitu ya. Untuk watch face analog, jarum jam detiknya ini menyapu dia, tetapi ada juga yang modelnya patah-patah. Tergantung dari pilihan watch face-nya sih ya, dari aplikasinya. Untuk dia punya bezelnya sendiri, menurut saya masih agak tebal ya. Kalau ini saya download yang warnanya putih, displaynya terang, bisa dilihat untuk di bagian pinggir bezelnya. Bezel hitamnya terutama ini masih terlihat agak tebal. Untuk panel dia sudah menggunakan AMOLED dengan ukuran yang lumayan besar, 1,52 inch. Mungkin ukuran 1,52 inch itu ukuran dari layar dia punya screen bagian case-nya ini ya, ujung ke ujungnya nih guys, bukan di bagian layar dalamnya. Untuk baterainya sendiri dia menggunakan 200 mAh yang menurut saya ini saya belum bisa memastikan ya, karena ini saya baru unboxing hari ini, baru beberapa jam saja, dan ini belum saya charge. Masih sisa 67% semenjak unboxing, dia tidak full ya 100%. Kita lihat-lihat untuk di bagian tombol utamanya, bagian atas ini untuk masuk menu utama, tampilannya seperti ini. Touchscreen-nya sendiri menurut saya sensitivitasnya lumayan cukup bagus, lancar ya, tidak ada lag, ringan. Memang untuk animasinya saya masih berasa agak kurang sih. Dan kita coba double klik di bagian smartwatch-nya, ini ada 2, 3, 4. Ya ada 3 aja untuk pilihan tampilan view UI temanya. Dan mohon maaf ya jika ada berisik suara motor, karena sebelah dekat rumah saya ini ada bengkel. Tombol yang bawah ini fungsinya untuk meredupkan layar aja, dia nggak ada fungsi apa-apa ya. Untuk ketebalannya sendiri saya penasaran, saya ukur di bagian pinggir case-nya hanya 12
ya 12 mm lebih, lumayan tebal ya pinggirnya aja. Di bagian sensornya dekat tengah smartwatch-nya ada di 14 mm lebih. Wow, bedanya sampai 2 mm ya, lumayan tebal. Dan untuk di bagian diameternya ada di 47 mm, lug to lug-nya ada di 54 mm lebih. Ya, ini smartwatch terbilang besar ya untuk diameter ukurannya dan juga tebal. Bulky lah. Strap ukurannya standar 22 mm. Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya sama. Ada quick release di sini dan saya lihat di sini dia menggunakan baut ya. Kalau kita slide dari kanan ke kiri, ini untuk menampilkan sport mode ya atau mode sport. Di sini belum ada GPS pastinya ya, karena mengingat harganya yang terbilang murah banget di bawah 200 ribuan, pastinya tidak ada GPS sih. Dan ketika saya klik, dia langsung memulai seperti ini dan tanpa Bluetooth Music di dalam mode sportnya. Di bagian menu shortcut, ini kita masih bisa tambah lagi. Di bagian atasnya ini kita klik tambah, dan ini banyak ya untuk pilihan menu shortcutnya yang kita bisa tambahkan di menu bagian shortcut depannya. Bagian setting display, saya lihat ini tidak ada auto pastinya ya, karena harga smartwatch-nya juga cuma 100 ribuan. Dan saya lihat untuk kecerahan brightness ini cukup oke. Saya tes di outdoor, ini terlihat masih jelas banget ya. Walaupun harganya itu yang terbilang murah loh. Saya juga bingung dan untuk kualitas displaynya mantap banget. Lalu kita lihat di bagian setting waktu layar mati atau screen time off, ini bisa sampai 60 detik atau menyala terus nih yang never. Pulau cerdas atau dynamic island. Ternyata tersedia guys di smartwatch ini ya. Keren juga nih. Bisa dilihat tuh. Ini saya ganti pilihan watch face-nya. Bisa muncul kan? No news. Tapi lebih baik saya nggak pakai sih. Jadi kelihatannya normal lah ya. Kalau ada dynamic island agak bingung aja gitu, kayak ketutupan ada sesuatu gitu yang mengganjil. Untuk getarannya sendiri menurut saya ini getarannya agak kasar guys. Dia ngeberbet begitu guys. Haptic feedbacknya sih berasa, ya maklumin aja. Music Bluetooth-nya kita lihat di bagian bawah ini ada pengaturan volume yang bisa kita atur. Lalu untuk heart rate monitor, ini saya coba tes, dia langsung memulai ya tanpa harus di tap terlebih dahulu. Saya coba tempelin di bagian hand sensor heart rate-nya dengan jari saya. Kita lihat, ya dia cepat juga untuk menghitung heart rate-nya. Sensornya ini kita lihat berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Sebentar doang cuma. Dia juga punya yang namanya tekanan darah atau blood pressure, oksigen darah ada. Dan ini adalah untuk sosmed ya, notifikasi aja. Bukannya beneran sosmed kita bisa buka Facebook. Untuk kalkulator disediakan di smartwatch ini. Ambil gambar ini adalah untuk remote kamera. Pengatur waktu ini adalah untuk timer ya, waktu penghitung mundur. Stopwatch, fine phone, alarm tersedia. Dan permainan cuma ada satu, Flappy Bird. Keren juga nih. Kesehatan wanita ini tersedia ya, tapi harus disinkronkan ke aplikasi. Dan saya coba hands on ke lengan saya, lingkarnya 16 cm, terlihat dia punya strap lumayan lebar sih ya, tapi cukup nyaman sih untuk strapnya. Saya coba tes raise to wake, ya dia berjalan sangat responsif dan menurut saya ini cepat ya untuk raise to wake-nya. Untuk ketebalannya sendiri sih yang saya terlihat agak tebal ya, bulky gitu. Yang tadi kita ukur sekitar 14 mm. Wow. Ini saya cukup suka untuk di bagian pinggir case-nya nih, oval gitu ya. Jadi terlihat curve-nya mantap banget. Dan untuk always on display, ini kan layarnya udah AMOLED ya. Saya coba hidupkan seperti apa always on display-nya. Nyata tampilannya seperti ini doang, AOD-nya ya, model pointer. Tapi dia bisa mati juga guys. Jadi bukan hanya always on display ya. Saya coba tes raise to wake. Nah, hidup. Tapi entah dia mati lagi. Untuk mengaktifkan AOD-nya kita perlu masuk ke menu shortcut. Di sini kita slide lalu kita pilih yang bagian ini dan kita aktifkan seperti ini. Dan yang bagian Bluetooth ini untuk mode Bluetooth call. Kita kalau pakai baru aktifkan, kalau tidak ya matikan aja biar irit baterai. Ya kesimpulannya dari smartwatch 100 ribuan Z93 Pro. Untuk smartwatch-nya sendiri terbilang oke ya. Untuk desainnya saya suka. Curve-nya mantap tetapi agak tebal, bulky dan besar. Always on display juga saya merasanya kurang baik gitu, karena saya lihat cuma ada satu pilihan dan dia tidak benar-benar always on display. Ada jeda waktunya untuk layarnya redup. Sensitivitas touchscreen-nya bagus, ringan dan terbilang oke ya, tidak ada masalah. Untuk crown-nya aja saya merasa ini ada lompat-lompat gitu. Kemudian getarannya juga masih kurang lah ya. Ya saya maklumin karena harganya juga yang terbilang murah. Untuk daya tahan air saya udah sebutkan di awal, tadi ada di kemasan ya, tertulis jangan dikenakan air atau berenang gitu. Fitur seperti WhatsApp call dia bisa di smartwatch ini. Yang penting dia menggunakan device dari Samsung Android ya.
ya, sedangkan iOS harusnya bisa. Ya bagaimana menurut kalian smartwatch di harga 100 ribuan Z93 Pro yang buat yang kemarin ada rekomendasikan di Facebook, terima kasih. Dan buat teman-teman yang mau merekomendasikan smartwatchnya bisa tulis di kolom komentar atau DM ke IG saya. Thanks for watching, save ready, and bye.